Jadi pada zaman itu, karena kekerasan hati dari orang-orang Israel, Allah kemudian menghukum mereka dengan mendatangkan bangsa-bangsa kafir untuk menjadi orang Israel. Akibat dari penjajahan itu ialah bahwa Yerusalem, ibu kota Israel pada zaman itu, termasuk bait suci atau barangkali kita bilang gereja besar, atau kalau orang Katolik bilang katedralnya, pusatnya Katoliknya gitu, hancur, runtuh, dihancurkan pada zaman itu. Jadi kotanya sendiri hancur berantakan, bait suci, tempat beribadahnya orang-orang Israel pada masa itu juga hancur berantakan. Dan akibatnya adalah masyarakatnya juga dijajah, teraniaya, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesukaran, hidup dalam berbagai kesusahan hidup secara ekonomi pasti. Pada masa itulah tampillah seorang Yeremia sebagai hamba Tuhan, melihat kondisi ibu kota Yerusalem, kota yang dianggap kota pusat iman orang Israel dan iman orang Kristen masa itu. Bagi Yeremia ini sebuah tantangan, tapi juga sekaligus sebuah kesedihan yang mendalam. Sangat sedih, sangat prihatin melihat kehidupan orang Israel yang kemudian tercerai-berai, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan, dan hidup dalam jejak. Yeremia dalam kedudukan itulah dia mencoba untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Dalam kedudukan sebagai nabi, ini kalau nabi ya, kalau zaman sekarang kalau kita bilang pendeta lah kira-kira begitulah. Tapi dia lebih hebat. Kalau pendeta kadang-kadang kan banyak dosa lah juga gitu. Kalau nabi mereka hidup dalam kesucian yang hebat gitu. Luar biasa. Terpanggillah Yeremia untuk berpikir bagaimana supaya Yerusalem yang sudah hancur berantakan, bait suci tempat ibadahnya orang-orang Israel yang sudah rusak harus bangkit. Bagaimana supaya orang Israel bangkit dan dipulihkan, termasuk diberkati oleh Tuhan. Baru Yeremia mencoba untuk berkeluh kesah, menyampaikan perasaan hatinya kepada Tuhan, pemilik kehidupan. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kalau saya lihat riwayat ini, dari ayat-ayat yang kita baca, kemudian saya ingin beri tema berharap kepada Tuhan. Dalam situasi Yeremia tadi yang saya cerita, secara manusia yang memang tidak bisa dan tidak akan mampu untuk membangun kota Yerusalem dan bait suci, apalagi mensejahterakan kehidupan orang-orang Israel yang hidup dalam kemiskinan, kesukaran, bahkan tantangan yang hebat. Karena itu Yeremia sebagai hamba Allah, sebagai seorang nabi Allah, dia berharap kepada Tuhan. Dan Bapak-Bapak, saudara, kalau kita membaca lanjutan ceritanya, akhirnya memang dipulihkan. Tapi fokus kita pada bacaan kita pagi hari ini, ada sebuah harapan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang Yeremia. Dalam harapan itu, dia mengungkapkan perasaan hatinya dan jiwanya di hadapan Tuhan. Dan ini yang saya ingin kaitkan juga hari ini kepada bapak mama, saudara, kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, pemuda harus kuat dalam Tuhan. Saya mau bilang dunia sekarang ini berat, bro. Tantangan terlalu berat. Kemarin itu sedang viral di media sosial seorang dokter muda, Ica pakai non, dokter di TTU, diduga bunuh diri. Hanya karena apa? Hanya karena dia diintimidasi oleh 3 anggota DPR dari TTU.
Beberapa hari lalu saya memang membaca di media, tapi tadi malam saya waktu buka, dia sudah meninggal. Memang sekalian saya tidak kenal dia. Saya juga ikut merasa tersentuh. Seorang yang masih muda, dokter muda lagi. Kemudian dia mengakhiri hidup hanya karena tekanan intimidasi dari pihak lain karena pekerjaannya sebagai dokter. Saya ingin kemudian tidak mau kita cerita panjang lebar, itu urusan dia dan itu urusan hukum. Tapi maksud saya, dalam situasi dunia tantangan semakin berat, jangan pernah berpikir apapun untuk mengambil jalan-jalan pintas. Amin. Sekalipun itu tantangan terlalu berat, sekalipun kesulitan hidup yang menekan hidup kita terlampau berat, saya ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu yang Tuhan karuniakan bagimu bukan karena kedaulatan Allah. Amin. Soal mati itu kedaulatan Allah. Kita semua tanpa terkecuali, kita semua kapanpun kalau Tuhan bilang nusukmu waktu maka harus pergi. Jadi karena itu jangan pernah berpikir apapun untuk mengakhiri hidupmu dengan jalan dan cara apapun. Biarlah di balik setiap tantangan hidup, kesukaran beban yang berat sekalipun, hendaknya kita sebagai warga gereja dan anak-anak Tuhan belajar berharap kepada Tuhan. Amin. Berharap pada Tuhan. Anak-anak muda, tantangan tidak mudah hari ini. Persaingan dalam dunia kerja begitu luar biasa. Tantangan untuk mendapatkan pekerjaan pun tidak gampang, tidak mudah. Bukan berarti kita mau memilih jalan-jalan pintas, karena jalan pintas bukanlah jalan terbaik dalam hidup. Amin. Kita harus punya harapan yang kuat. Dan harapan kita bukan terletak pada diri kita sebagai manusia atau karena latar belakang pendidikan kita, bukan. Hari ini saya mau bilang di NTT khususnya tiap-tiap tahun lebih dari 3.000 orang tamat sarjana S1. 3.000 tiap tahun, bayangkan lapangan kerja mau cari di mana? Terbatas lapangan kerja. Banyak orang hidup dalam kesulitan, terus sekolah tapi terus memikirkan rumah. Saya tadi kemarin saya diskusi dengan kawan teman saya. Ya, awal tahun bulan Maret kalau tidak salah, wisuda. Lalu kemudian dia bilang ke saya, sekarang saya tanya kerja di mana? Kerja di kontrak api. S1. Salah tidak? Tapi kan sarjananya tidak berlaku. Maksud saya, tantangan memang itu kenyataan. Amin, kenyataan. Ini bukan tidak, tantangan itu ada. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Saya bilang ke dia, yang penting menghasilkan uang. Hari ini kita tidak boleh gengsi mempertahankan karena saya sudah kuliah, saya sudah sarjana, saya sudah begini maka saya harus cari. Tidak bisa. Apapun itu, yang penting judul akhirnya adalah uang. Amin. Bang Abu Yusuf, saya senang. Abu Yusuf ini beberapa hari lalu saya pergi ke Kupang Barat. Saya pergi karena sudah lama saya tidak pernah ke situ, jadi saya pergi. Siang itu saya pergi. Saya waktu sampai situ, saya punya rasa bahagia, Bang Yusuf. Dari kejauhan saya lihat, dulu agak hutan-hutan, sekarang sudah terang benderang. Makin bahagia kalau kemudian saya lihat ada banyak tanaman-tanaman, apalagi ayam. Hanya saya lupa minta ayam. Tapi jangan dengar. Itu endingnya kan di sana, tapi kan bukan berarti jadi harus direspon. Tidak juga. Tapi saya lihat ada sebuah perubahan yang luar biasa. Tanamannya banyak, ayamnya juga banyak, apalagi kambing etap makin banyak. Saya kemudian diskusi dengan abang ini. Minta maaf saya jadi cerita karena saya tertarik dengan ayat yang kita baca.
kita diskusi. Sebetulnya saya bilang ke abang ini, secara pribadi saya lebih suka dia jadi buka bengkel, karena dia punya kemampuan, talenta sih. Untuk sepeda motor, untuk mobil juga saya rasa bisa. Apalagi soal kipas-kipas begini, kecilan, kipas tarik mati, tapi kemudian baik. Tapi kemudian dia memilih jadi Pak Petani. Saya kemudian bilang dia, memang kalau dibanding agak sedikit lebih keren kalau kemudian jadi punya bengkel, kan agak kelihatan keren gitu, dibanding jadi petani. Tapi kemudian kita cerita, saya hanya bilang, tapi memang enak jadi petani. Enaknya di mana? Sekalipun tidak menghasilkan dalam jumlah yang besar satu kali, tapi bahwa tiap-tiap hari ada perputaran uang. Amin kok, ada perputaran uang. Tadi saya lihat ada buah suluk, puji Tuhan. Tapi bukan karena saya pergi kunjungan ya. Atas dasar sukacita, atas berkat Tuhan, amin ya. Jadi artinya maksud saya, dalam hidup ini mau bicara tantangan, semua orang mengalami tantangan. Bicara kesusahan hidup, semua orang. Tapi bahwa dalam hidup ini, kita masih punya harapan. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena itu saya memilih, khusus saya, tadi malam saya berpikir keras, bagaimana saya punya anak-anak muda. Ingat, hidup ini keras. Tantangan zaman sekarang terlalu keras. Apalagi lihat ekonomi Indonesia sekarang ini berat. Jangan pernah berhenti untuk berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena saya punya keyakinan yang besar. Lukas 1:37. Ada yang hafal ayat ini? Anak-anak remaja, sebab bagi Allah ada yang mustahil. Orang bilang mau dunia mau terbalik gimana? Persetan pi. Resesi boleh terjadi. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang bagi kita tidak mungkin. Bagi Tuhan Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yeremia, dalam bacaan kita pagi. Dalam situasi yang putus asa, kecewa karena runtuh semua, masih punya harapan untuk berharap kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan itu. Rahasianya ada di mana? Saya tunjukkan yang pertama. Rahasia pertama bahwa dia belajar berharap pada Tuhan. Ayat 20 sampai ayat 24. Saya baca pelan-pelan. Ini rahasia pertama. Bagaimana Yeremia dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang hilang harapan, dia mau belajar berharap pada Tuhan. Saya baca kepada kita ayat 20. Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan dalam diri. Ini pengakuan yang jujur ya. Kalau dia jujur bahwa ini berat, gitu. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Hal-hal inilah yang ku perhatikan. Saya tanya, hal-hal apakah itu? Hal-hal apakah itu yang kemudian dia memperhatikannya? Jawabannya adalah ayat ke-22. Jawabannya yang kemudian membuat Yeremia merasa bahwa hal-hal inilah yang kemudian menjadi harapan buat dia adalah pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kata lain, tidak berakhir kasih setia Tuhan buat hidup kita. Sekalipun dalam hidup diri kita manusia ini sebagai orang berdosa, terkadang kita tidak setia dengan Tuhan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Buktinya apa bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita? Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita tidur kita masih bisa bangun. Karena apa? Ada nafas
nafas hidup yang Tuhan beri. Tak berkesudahan. Kita mau lari takutan sampai dimanapun, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup. Dia setia memberikan nafas kehidupan kepada kita tiap waktu dalam hidup kita. Tak berkesudahan. Jadi hal-hal pertanyaan, hal-hal inilah, hal-hal apakah yang diperhatikan oleh Yeremia yang kemudian membuat dia untuk berharap pada Tuhan. Yang pertama, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yeremia tahu persis, segmen Tuhan ini sekalipun tidak terlihat, tapi kebaikan kasihnya begitu nyata dalam kehidupan seorang Yeremia. Dan saya rasa kita semua yang ada juga sering mengalami. Paling tidak saya tunjukkan satu bukti bahwa jika pagi ini kita bangun dengan keadaan sehat itu karena kasih setia Tuhan. Amin kok. Ada berapa banyak orang yang pagi ini tidak bisa bangun. Ya toh. Makanya setiap pagi, kalau sekarang ini saya dengar, kalau tengah malam, hampir siang, subuh, itu ambulans itu satu Tuhan. Kita masih bersyukur. Amin kok. Amin kok. Mereka yang ada di nyaung-nyaung itu ada dua kemungkinan. Sudah game atau belum game tapi sedang ada dalam pengawasan oksigen. Maka kemudian ambulans waktu melintas itu tidak bisa diajak pelan. Dia harus pakai nyaung-nyaung supaya cepat sampai. Artinya, setiap saya mendengar itu ambulans kalau dia nyaung-nyaung, saya selalu bilang Tuhan terima kasih. Paling tidak pertama, Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup lewat nafas. Kedua, Tuhan memberi kita kesempatan masih sehat walafiat. Sekalipun dalam hidupan yang ada banyak tantangan dan pergumulan. Amin kok. Membayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita susah, lalu kemudian sakit-sakitan, betapa susah sengsaranya kita. Amin. Jadi kalau demikian, kita bersyukur kepada Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin kok. Pernah habis rahmat dan kebaikan Tuhan buat kita. Jadi berharap pada Tuhan itu dasarnya ada di sini. Amin. Tak pernah berkesudahan kasih setia. Berharap pada manusia kecewa. Ya toh, kita berharap pada saudara, keluarga. Berat gitu ya. Tapi berharap pada Tuhan tak akan pernah habis-habis. Berharap kepada kawan kita akan mengeluh karena orang belum tentu mau toh. Tapi berharap pada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Yang kedua, hal-hal inilah yang kemudian membuat harapan buat dia adalah selain karena kasih setia Tuhan dan tak habis-habis rahmatnya, karena yang kedua adalah selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Tuhan setia, selalu baru. Kalau kita boleh ingat, kalau kita boleh berhitung, khususnya mama-mama, saya tahu persis betapa sulit dalam menjalani hidup hari ini. Tapi saya juga percaya, sejauh kita hidup dan berada, saya percaya tidak ada seorang pun yang di antara kita yang karena keadaan ekonomi lalu sampai tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan tiap pagi. Paling tidak ada nafas hidup, ada kekuatan, ada kesehatan, ada semangat untuk terus berjuang dan berusaha. Itu semangat. Saya bilang tadi, ada banyak orang yang kemudian punya harta kekayaan, tapi sedang terbaring di rumah sakit yang karena keadaan, karena kesehatan. Tidak bisa menikmati, bukan? Jadi kalau demikian, kita masih diberi nafas hidup, masih sehat, masih kuat sampai hari ini. Ingat bahwa tiap-tiap pagi besar kasih setianya sedang Tuhan karuniakan buat kita, asal kita mau untuk terus meresponi kebaikan dan anugerah Allah. Yang ketiga, bagaimana seorang Yeremia mau berharap pada Tuhan karena ada keyakinan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwa.
ketika Ibu Marlin bilang kepada Pak Jimmy, Bapak Jimmy adalah bagian dari jiwa. Artinya sebuah kesatuan yang tidak dapat terpisah. Amin. Oh, kalau kita sebagai orang tua kita bilang kepada anak-anak kita, kamu adalah bagianku, artinya tidak dapat terpisahkan oleh keadaan apapun. Anak-anak kita bisa punya om, tante, punya ini, tapi tidak dapat mengubah kedudukan mereka dengan orang tua kami. Tidak bisa. Dan Yeremia membilang kepada Tuhan, Tuhan adalah bagianku. Dia ingin memberi semacam pemahaman pada dirinya dan meyakinkan bahwa antara dirinya dengan Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat terpisah. Itu artinya apa? Sebuah keyakinan yang tepat. Amin. Dia percaya bahwa pilihan untuk berharap pada Tuhan adalah pilihan yang tepat. Seperti tadi suami istri tadi. Ketika seseorang wanita memilih pasangan laki-lakinya atau sebaliknya, artinya mereka saling meyakini bahwa mereka memang dari dua yang berbeda. Tapi ketika mereka mengikatkan diri dalam ikatan yang disebut perkawinan, mereka menjadi satu bagian yang tak pernah dipisahkan oleh Allah. Amin. Itu sebuah keyakinan. Jadi Yeremia meyakini relasi dia dengan Tuhan adalah satu kekuatan, bagian yang tidak dapat terpisah. Pada titik ini, saya ingin mendorong kita dalam situasi dunia, dalam situasi ekonomi yang sulit, dalam situasi lapangan kerja yang semakin terbatas. Bagaimana? Mari berharap kepada Tuhan sambil membangun relasi yang baik, hubungan-hubungan yang baik dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya dalam menghadapi tantangan, kesukaran, kesulitan seperti Yeremia, dia menemukan ketenangan, bahagia, dan harapan untuk terus hidup. Dia tidak mudah putus asa. Bukan karena dia hebat, karena dia meyakini Tuhan Allah yang ia harapkan itu adalah Tuhan yang tadi saya sampaikan. Tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habis rahmat. Selalu baru tiap pagi. Lalu Tuhan adalah bagian. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi Yeremia untuk berharap pada Tuhan. Maka lihat pada bagian terakhir dari ayat 24 dia bilang gini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Yakin dan percaya Tuhan menjadi bagian dalam hidupku, maka pantaslah untuk saya harus berharap padanya. Jadi kalau kita ketika sudah meyakini seseorang itu menjadi harapan, itulah orang yang tepat, maka saya bilang patutlah untuk kita berharap padanya. Beda dengan orang politik ya. Saya termasuk pemilih Presiden Prabowo Subianto waktu Pilpres 2024. Tapi juga hari ini saya orang yang pemalas lihat itu foto, apalagi nonton berita. Masa 10 tambah 6, 17. Oh, dulu saya sekolah itu kalau hitung tak salah, guru jadi begini, orang fight di atas, loncat, betul. Nah saya kebetulan dulu sekolah matematika itu agak kurang pintar. Jadi saya pemahaman ini bikin itu leading pergi ke sekolah setebal ini. Jadi begitu tambah mulai ke keluar, tambah kiri kanan. Salah jawab guru fight kita, guru zaman dulu. Minta ampun. Jadi waktu saya lihat Prabowo Presiden lalu 10 tambah 6 pas ke 17. 10 tambah 2 13. Aduh Tuhan. Wah, ini anak-anak kalau nonton kami di sekolah mati guru. Dia ngotot karena presiden bilang 6, 10 tambah 6, 17. Habis ini guru-guru dong. Rusak negara. Serius.
Mama, bapak, mama yang mengajar mereka apalagi, makin mereka tidak percaya. Karena yang benar itu Pak Presiden. Bahaya luar biasa. Serius. Waktu saya lihat, oh ini bahaya, salah pilih. Tapi apa boleh buat, nanti sudah. Jadi Bu, berharap pada Tuhan. Amin. Saya waktu itu memilih, karena saya berharap terlalu tinggi. Saya berharap akan ada lebih baik. Fakta yang tidak demikian. Tapi kan tidak perlu kecewa tuh. Tidak apa-apa. Paling tidak hanya kita bicarakan untuk penguatan buat kita bahwa Yeremia hari ini tampil dan meyakinkan saya dan Bapak Mama untuk hendaknya kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Alasan yang kuat mengapa kita harus berharap pada Tuhan mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Itu maksud saya. Yang kedua, rahasia apakah yang membuat orang Yeremia untuk terus berharap pada Tuhan sekalipun keadaan tidak baik-baik saja, kesulitan dan tantangan. Yang kedua, dia mengakui kebaikan Tuhan. Sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga gereja, patutlah kita mengakui bahwa kita hidup hari ini. Kita boleh ada sampai sekarang, ini hanya karena kebaikan Tuhan. Sekalipun ada, dan kalau itu keyakinan kita, saya yakinkan kita, tiap pengakuan kita kepada Tuhan tentang kebaikan, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Sebagaimana dalam relasi manusia ya, kalau kita tidak pernah baik dengan orang, dia karmana juga pasti dia ingat kita. Amin toh? Dia akan ingat kita. Sesulit apapun pasti dia ingat kita. Ya toh? Dan ayat di mana ayat yang ke-25? Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Amin toh? Tuhan adalah baik bagi yang berharap padanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Ini keyakinan seorang Yeremia. Saya berharap ini keyakinan buat kita semua. Amin toh? Makanya saya suka dengan lagu tadi. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopang, aku kan jatuh, bukan jatuh. Tadi saya rasakan, tapi bukan ada di posisi saya. Ketika menyanyikan lagu ini, saya ada dalam posisi yang sedang tidak baik. Tapi saya terlalu meyakini pujiannya. Maka ketika menyanyikan lagu, saya sungguh menikmati betul. Betul. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mampu. Karena itu di resnya di bagian kedua dibilang, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, aku tak. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang kedua tadi rahasia Yeremia untuk berharap pada Tuhan karena apa? Dia mengakui kebaikan kebaikan Tuhan tidak harus diukur dengan uang yang banyak. Amin. Tapi sehat itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jika kita masih bisa makan tiap-tiap hari dengan cukup sekalipun, bukan 4 sehat 5 sempurna, itu pun karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena terlalu makan enak juga kolesterol dan darah tinggi. Amin tuh. Makan yang terkini hari ini adalah yang kalau bisa yang sederhana, tapi sehat walafiat. Amin tuh. Orang-orang kaya hari ini ya, saya ketemu beberapa orang kaya. Saya kemudian punya kawan, saya cerita, aduh saya di rumah pakai itu SPH. Kalau dulu namanya bulog ya, sekarang istilahnya SPHP. Jadi saya bilang ke kawan yang orang kaya, dia bilang, saya juga. Oh saya bilang, oh ada kawan satu kapal yang pakai SPHP. Karena kalau katanya itu nona kupang memang manis, tapi kan itu berasnya kan kolesterol, karena gula kan tinggi, begitu katanya. Jadi kita juga agak takut-takut. Jadi sekalipun sederhana, yang penting kita sehat. Amin. Yang penting sehat, termasuk terong yang gitu. Sehat. Banyak kawan yang bilang harus makan banyak terong, katanya. Mengakui kebaikan Tuhan itu penting. Pak Paris ya, kita semua mengakui kebaikan. Sekalipun, sekali lagi, sekalipun dalam hidup ini tidak mudah, tapi selalu mengakui kebaikan Tuhan itu membuat kita kuat, membuat kita bahagia dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga dan terakhir, rahasia mengapa seorang Yeremia mau belajar untuk tetap berharap pada Tuhan. Yang ketiga adalah
belajar untuk sabar dan menanti pertolongan Tuhan. Belajar apa? Sabar menanti pertolongan Tuhan. Sabar itu penting. Ayatnya di mana kita baca? Ayat yang ke-26. Ayat 26, 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam, sabar. Hidup ini tidak bisa disulap simsalabim lalu dia menjadi ada. Terong ini tidak bisa kita tanam, disimpan lalu kita bilang simsalabim lalu dia berbuah. Sekalipun saya lihat ada jagung yang pendek-pendek buah, tapi saya kira butuh proses. Tidak ada kehidupan yang tiba-tiba. Dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berumah tangga, ekonomi atau apapun dalam usaha butuh sebuah proses. Terkadang ada yang cepat, ada yang lama. Tapi in prinsip bahwa hidup ini harus sebuah proses perjalanan. Termasuk dalam kita menggapai kehidupan ke depan. Entah itu ekonomi kah, usaha kah, kerja kah, sukses itu butuh sebuah proses. Dan Yeremia memberitahukan buat kita pagi hari ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sabar itu penting. Ikuti proses dalam hidup, kamu akan menikmati pertolongan dan berkatnya Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, dari catatan kitab Ratapan 3 yang kita baca, saya ingin membawa kita yang pertama. Hendaknya kita semua belajar seperti seorang Yeremia. Sekalipun kehidupan, tantangan, penderitaan itu memang ada, tapi ia tidak putus asa, tidak kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Kedua, mari Bapak Mama Saudara belajar dari seorang Yeremia pagi. Bahwa sekalipun tantangan itu ada, tapi ia belajar berharap pada Tuhan dengan tetap mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya rasa kita semua pernah mengalami banyak hal dalam hidup kita, dan itu barangkali menjadi rekomendasi atau rujukan untuk tetap kita berharap pada Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, hendaknya dalam kehidupan dan kesaksian kita, dalam perjalanan hidup, usaha dan kerja kita, hendaknya mari kita akui bahwa Tuhan itu turut serta. Kebaikan-kebaikan itulah yang membuat kita hidup sampai hari ini. Lalu yang terakhir, sabar menanti pertolongan Tuhan. Jangan pernah memaksakan diri dalam situasi dunia sekarang, karena tantangan semakin berat, kesulitan semakin menjadi-jadi. Tapi hendaklah anak-anak Tuhan nanti dengan sabar pertolongan Tuhan sambil berharap pada kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya.